Oke, langsung aja kita selami ulasan kali ini. Pernah kepikiran gak sih gimana sebuah rezim raksasa yang udah berkuasa mutlak selama 22 tahun tiba-tiba bisa runtuh berantakan cuma gara-gara satu lembar kertas? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sejarah yang super menegangkan di balik apa yang sering disebut sebagai kulit merangkak. Kita bakal lihat gimana mandat Super Semar itu nggak cuma sekedar operan kekuasaan, tapi benar-benar nulis ulang nasib dan masa depan bangsa kita secara permanen. Ini benar-benar kisah intrik politik tingkat tinggi. 650%. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas ya. Ini adalah tingkat hiperinflasi gila-gilaan yang mencecik Indonesia di tahun 1965. Buat ngasih gambaran nih, coba bayangin. Pagi-pagi Anda bawa uang ke pasar buat beli beras, pas sore harinya uang yang sama itu bahkan nggak cukup buat beli setengahnya. Harga kebutuhan pokok tuh bisa terbang dalam hitungan jam. Antrian panjang warga yang kelaparan demi minyak tanah dan beras jadi pemandangan tragis sehari-hari. Ekonomi kita benar-benar di titik nadir, dan keputusasaan inilah yang sebenarnya menyiapkan panggung buat thriller politik di dunia nyata. Bagian pertama, di ambang kehancuran. Dan poin ini benar-benar ngasih lihat inti kehancuran ekonomi saat itu. Perhatikan lompatan nilai tukar ini. Dari yang tadinya cuma Rp16 per dolar Amerika, anjlok terjun bebas sampai Rp14.000 per dolar. Kok bisa separah ini jurangnya? Jadi begini, di masa Orde Lama, Presiden Soekarno, fokus negara itu banyak tersedot buat proyek mercusuar. Ketimbang ngurusin ekonomi rakyat, dana negara malah habis buat bikin monumen-monumen megah, stadion raksasa, dan ambisi luar negeri buat nantang dominasi barat. Ketika gengsi nasional ditaruh di atas urusan perut dan uang, dampaknya fatal. Mata uang hancur, dan pastinya rakyat kecil yang paling menderita. Di tengah kelaparan dan ketakutan massal itu, ada dinamika elit yang gak kalah panas. Terbentuklah sebuah segitiga kekuasaan yang jujur aja sangat rapuh. Di puncak ada Presiden Soekarno yang mati-matian menyeimbangkan dua kubu raksasa yang saling bermusuhan. Partai Komunis Indonesia atau PKI dan faksi militer, terutama Angkatan Darat. Soekarno mencoba menyatukan mereka lewat konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Idenya sih bagus buat nyatuin bangsa, tapi realitanya di lapangan, PKI dan militer ini saling curiga, saling sikut, dan siap-siap berebut kuasa kalau Soekarno sampai lengser. Ketegangan ini ibarat bom waktu yang terus berdetak. Tinggal nunggu pemicu kecil buat meledak. Bagian kedua, pembunuhan G30S. Dan ledakan itu beneran terjadi di malam pergantian 30 September ke 1 Oktober 1965. Malam itu mengubah segalanya. 6 jenderal senior Angkatan Darat dan 1 perwira pertama diculik dan dibunuh oleh pasukan militer yang terafiliasi dengan gerakan 30 September. Alasannya, para jenderal ini dituduh lagi merencanakan kudeta ke presiden. Tapi kekosongan pimpinan militer keesokan harinya langsung diisi dengan sangat cepat oleh Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad yang kebetulan posisinya nggak jadi target operasi. Soeharto gerak cepat mengambil alih komando, menumpas pemberontakan, dan dalam hitungan waktu singkat, narasi besar terkonsolidasi. PKI dituding sebagai dalang tunggal di balik pertumpahan darah ini. Bagian ketiga, tuntutan rakyat. Nah, bisa ditebak, kemarahan publik yang udah lama mendidih karena krisis ekonomi plus shock akibat kekacauan berdarah tadi akhirnya meledak juga ke jalanan. Mahasiswa, pelajar, bareng elemen aktivis lainnya bikin demo besar-besaran. Mereka bawa tritura atau 3 tuntutan rakyat. Tuntutannya tuh simple tapi tajam. Bubarkan PKI, rombak kabinet dari unsur pro-komunis, dan tolong turunkan harga-harga yang mencekik. Tapi apa respon Soekarno? Beliau nolak. Buat dia, membubarkan PKI itu sama aja menghancurkan pilar Nasakomnya. Sayangnya, penolakan keras kepala ini malah bikin beliau makin dijauhi rakyat. Dan sebaliknya, malah ngasih karpet merah buat Soeharto tampil sebagai sosok pahlawan. Tragedi akhirnya pecah di bulan Februari 1966. Seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim tewas tertembak dalam bentrokan dengan pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa di dekat istana. Darah yang tumpah ini benar-benar jadi titik balik krusial. Kematiannya nggak bikin pendemo mundur, justru semangat perlawanan mereka makin membara. Dan momen duka nasional ini dibaca dengan sangat cerdik oleh Soeharto. Beliau secara terang-terangan menempatkan Angkatan Darat di sisi para demonstran, yang otomatis bikin posisi politik Presiden Soekarno makin terisolasi. Bagian keempat, lahirnya Super Semar. Ketegangan ini mencapai puncaknya di tanggal 11 Maret 1966. Pagi itu, saat sidang kabinet di Istana Merdeka, tiba-tiba ada pesan rahasia diselipkan ke Soekarno. Isinya, istana udah dikepung sama pasukan tak dikenal, yang belakangan ketahuan itu pasukan elit RPKAD.
Merasa terancam, Soekarno langsung dievakuasi pakai helikopter ke Istana Bogor siang itu juga. Terus, malam harinya sekitar pukul 8:30, 3 jenderal utusan Soeharto menyusul ke Bogor. Di malam itulah, di bawah tekanan mental yang luar biasa dan bayang-bayang senjata di luar istana, sebuah langkah catur yang sangat bersejarah dilakukan. Pertemuan alot itu menghasilkan apa yang kita kenal sebagai Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Singkatnya, ini adalah mandat yang ditandatangani Soekarno, ngasih wewenang penuh ke Soeharto untuk ngambil tindakan apapun demi memulihkan keamanan dan ketertiban. Disinilah ironi terbesarnya. Buat Soekarno, surat itu cuma taktik sementara buat nenangin keadaan. Tapi buat Soeharto, surat ini diterjemahkan layaknya cek kosong. Ini adalah legitimasi hukum tak terbatas yang jadi senjata politik pamungkas buat ngambil alih negara. Dan yang bikin merinding, naskah asli surat ini nggak pernah ditemukan sampai hari ini. Bagian kelima, kudeta merangkak. Jadi, poin krusial yang perlu kita perhatikan adalah betapa taktis dan secepat kilatnya kejadian setelah itu. Inilah yang sering disebut para sejarawan sebagai kudeta merangkak, alias pelucutan kekuasaan tahap demi tahap, tapi pakai bungkus legalitas. Bayangkan cuma dalam waktu kurang dari 3 minggu. Tanggal 12 Maret, belum 24 jam pegang Super Semar, Soeharto langsung membubarkan PKI, hal yang selama ini ditolak mentah-mentah sama Soekarno. 6 hari kemudian, 15 menteri loyalis Soekarno ditangkap. Lalu puncaknya, tanggal 28 Maret, pasukan Cakrabirawa dibubarkan. Dalam sekejap mata, benteng pertahanan fisik dan politik presiden hancur tak bersisa. Sayangnya, keputusan membubarkan PKI pada 12 Maret itu memicu salah satu babak paling kelam dalam sejarah kita. Berdasarkan catatan historis, antara tahun 1966 sampai 1968 terjadi gelombang pembersihan massal terhadap anggota, simpatisan, atau siapa saja yang dituduh ada kaitan dengan PKI. Dari Jawa, Bali, hingga berbagai penjuru Nusantara, kekerasan merebak hebat. Diperkirakan hingga 2 juta nyawa hilang dalam tragedi tersebut. Ini adalah sebuah catatan sejarah yang sangat kelam, harga kemanusiaan yang teramat mahal dari sebuah transisi kekuasaan dan konflik ideologi di masa itu. Melihat situasi di lapangan makin di luar kendali, Soekarno nggak diam aja. Tanggal 13 Maret, beliau ngeluarin perintah yang sering disebut Super Hasmar. Isinya tegas banget, hentikan semua pembersihan. Karena nangkepin menteri dan bubarin partai itu di luar wewenang Super Semar. Tapi tebak apa yang terjadi? Surat itu benar-benar diabaikan. Militer terus jalan seolah-olah perintah dari Panglima tertinggi itu cuma angin lalu. Fakta ini benar-benar jadi bukti keras bahwa Soekarno saat itu udah benar-benar kehilangan kontrol atas militernya sendiri. Bagian ke-6. Kejatuhan Soekarno. Di titik ini, Soekarno mencoba upaya konstitusional terakhirnya dengan pidato pembelaan Nawaksara di depan sidang MPRS. Tapi MPRS yang anggotanya udah dibersihkan dari para loyalis Soekarno menolak mentah-mentah pidato itu. Malahan MPRS membalas dengan meratifikasi Super Semar. Ketetapan ini fatal banget buat Soekarno, soalnya sekarang status Super Semar bukan lagi cuma sekedar surat perintah presiden, tapi udah naik level jadi ketetapan majelis yang nggak bisa dicabut sepihak. Soeharto pun dapat legitimasi yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah, apa yang benar-benar menarik dari poin ini adalah betapa drastisnya keadaan bisa berbalik. Di tahun 1965, Soekarno itu ibarat penguasa absolut, pemimpin besar revolusi yang pegang kendali negara penuh selama 22 tahun. Tapi cuma dalam setahun, di akhir 1966, posisinya berubah total. Beliau cuma jadi pemimpin simbolis, terisolasi di istananya sendiri, dijauhin dari rakyatnya, dan seluruh kekuasaan politiknya udah habis dipreteli sampai ke akar-akarnya. Kita masuk ke babak akhir di awal 1967. Di bulan Januari, MPRS menyatakan Soekarno alpa dalam tugasnya. Menghadapi jalan buntu ini, beliau cuma punya 2 pilihan, ngelawan atau nyerah. Sadar kalau perlawanan cuma bakal bikin perang saudara yang gampang dimanfaatin pihak asing, Soekarno milih mengalah demi bangsa. Di bulan Februari 1967, beliau secara sukarela menyerahkan sisa kekuasaannya. Dan sebulan setelahnya, tepat bulan Maret 1967, Soeharto resmi disumpah jadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Rezim baru resmi dimulai. Jadi, kita sampai di satu pertanyaan besar yang bikin merinding. Gimana mungkin selembar kertas, dokumen yang bahkan naskah aslinya hilang tak berbekas sampai sekarang, bisa benar-benar menulis ulang takdir, sistem, dan masa depan satu negara secara total? Sejarah Super Semar dan kudeta merangkak ini benar-benar ngingetin kita betapa rapuhnya kekuasaan dan gimana sebuah krisis bisa dengan sangat cepat melahirkan sebuah era yang baru. Terima kasih udah ngikutin ulasan mendalam ini, semoga ngebuka perspektif baru buat Anda, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum.